Selamat pagi para pendengar Delta FM dimanapun Anda berada. Tadi kita mendengarkan Association dalam lagu Windy. Kami mengundang Anda untuk dapat terlibat diskusi. Silakan Anda telepon bebas pulsa 080011 Delta atau 080011338582. Juga Anda dapat kirimkan SMS ke 0818 08183 Delta atau 08183 33582. Sudah terhubung di telepon ini senior kita, Bang Bomer Pasaribu, mantan Menteri Tenaga Kerja. Selamat pagi Pak Bomer. Pagi. Ya, besok kita tahu adalah Hari Buruh Sedunia. Oke. Ya, banyak yang katakan ini wajah buruh di Indonesia era reformasi ini secara politik lebih bebas, tapi secara ekonomi mereka lebih terpuruk. Anda setuju itu? Setuju. Menurut Anda apa yang menjadi penyebab ini? Penyebabnya memang adalah krisis itu sendiri di satu pihak memang menimbulkan satu kemerosotan luar biasa di dalam ekonomi, keamanan dan sebagainya yang menimbulkan dampak country risk yang luar biasa, yang pada ujung-ujungnya adalah employment crisis yang semakin sangat parah di Indonesia sekarang ini. Di lain pihak, pada era reformasi ini, waktu saya Menteri Tenaga Kerja, kita adalah negara pertama di Asia dan negara kelima di dunia yang berani meratifikasi seluruh konvensi dasar ILO yang 8 itu, yang menjamin kebebasan hak asasi, hak ekonomi dan hak demokrasi kaum pekerja pada waktu di zaman era Gus Dur. Jadi Anda melihat sekarang ini secara hukum buruh lebih terjamin hak politiknya ya? Iya. Tapi sayangnya memang krisis ekonomi membuat mereka lebih terpuruk. Iya, jadi ini sebuah kontroversi memang. Di satu pihak kita memberikan jaminan yang luar biasa di dalam hak ekonomi, hak asasi dan hak demokrasi dari pekerja. Tapi di lain pihak kondisi objektif bangsa kita sedang dalam titik nadir yang terlalu rendah, khususnya dari perspektif employment crisis. Oke. Lalu Bung Bomer, kita kalau lihat dari segi efek politik kebebasan buruh ya, seberapa jauh itu memberikan sumbangan positif atau justru malah menjadi negatif bagi kesejahteraan buruh sendiri? Mungkin cara pandang yang demikian kurang pas, karena sesungguhnya banyak perbaikan dari ketimpangan dan ketidakadilan yang selama ini terjadi di lingkungan para pelaku-pelaku industrial. Jadi konflik industrial, ketimpangan industrial itu secara bertahap sedang diperbaiki, khususnya misalnya dengan 34 tahun misalnya sebelum reformasi tahun 99 ya. Itu 192 keputusan presiden, keputusan menteri, Permen apapun namanya, hampir itu 100% memihak bukan kepada pekerja tetapi kepada unsur tripartit yang lain, memihak lebih banyak pada pengusaha atau pemerintah. Lebih dari 100 peraturan ya? Ya, barulah 192. Barulah pada zaman saya, yaitu saya mengeluarkan Kepmen yang terkenal itu 150 tahun 2000 yang secara signifikan boleh dikatakan mencoba menyeimbangkan ketimpangan yang sangat luar biasa 34 tahun itu, sehingga Kepmen 150 tahun 2000 itu yang sangat membela katakan kaum buruh dianggap oleh teman-teman pengusaha itu terlalu merugikan mereka. Tetapi yang penting sekarang kalau kita lihat dalam perspektif yang terbaru, Kepmen itu justru sudah dimuat menjadi kandungan utama di dalam undang-undang yang baru keluar kemarin ini, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Iya, lalu Bung, dari perspektif pengusaha Bung ya, mereka melihat kebebasan buruh ini juga berjalan seirama dengan maraknya demo-demo yang ada di berbagai perusahaan, bahkan juga di Demenaker sendiri, yang menurut mereka juga membuat investor juga takut datang ke Indonesia. Anda setuju itu? Memang ada benarnya juga, ada semacam euforia atas kebebasan itu, bukan hanya di lingkungan pekerja yang selama 30 tahun lebih terbelenggu, tapi juga di lingkungan politik, dan itu seirama sebetulnya. Di lain pihak, teman-teman pengusaha sudah terlalu dimanjakan selama 30 tahun lebih itu untuk membuat buruh ini memang selalu di dalam posisi marginal. Buruh kaum pekerja Indonesia tidak pernah dalam posisi sentral. Jadi memang juga di lain pihak, ini yang kasihan saya juga kepada pengusaha, karena yang disebut dengan high cost economy, invisible cost itu yang selama tahun-tahun yang lalu dikompensasi dengan upah buruh yang sangat murah,
Sekarang ini kelihatannya justru di satu pihak kaum pekerja ingin memperbaiki nasibnya dengan mengadakan katakan aksi-aksi industrial, di lain pihak yang disebut dengan invisible cost, biaya siluman, biaya kutipan dan segala macam, itu bukannya berkurang, akan berlipat ganda. Maka dari perspektif ini kita sangat-sangat kasihan dengan kawan-kawan pengusaha ini, ditekan dari dua sisi gitu. Oke, baik Bung Momor, kita akan gali lebih detail lagi masalah ini. Kenapa misalnya para buruh ini di era reformasi kita lihat begitu bebas secara politik, tapi secara ekonomi lebih terpuruk.